Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana M, NIM 2003213 dari kelas RMIP D. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor pada komputer. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Adapun jenis-jenis prosesor, yang pertama itu prosesor Intel dan prosesor AMD. Selanjutnya sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau Integrated Circuit yang digunakan sebagai otak atau pengelola utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 dan didesain oleh Ted Hoff, Federico Fegin, dan Stan Mason. Selanjutnya yaitu fungsi prosesor dan bagiannya, yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu control unit atau CPU, di mana peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian CPU ini untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya atau hard disk yang akan menyimpan data hasil lahan tersebut. Selanjutnya yaitu Arithmetic and Logical Unit atau ALU. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU ini. Tanpa terkecuali selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan mengalami masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning pada tampilan di monitor, yang semuanya dilakukan di bagian ALU ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai RAM pada komputer. RAM adalah Random Access Memory, di mana sebelumnya semua data maupun program dimasukkan terlebih dahulu kepada input dan disimpan terlebih dahulu ke memori yang utama. Maka RAM ini adalah memori utama tersebut. Tentunya RAM ini dapat ditulis atau dikopi maupun dihapus oleh si programmer. Fungsi RAM biasanya disebut sebagai memori jangka pendek. RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM bekerja dengan menyimpan dan menyediakan data yang diperlukan di mana dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Selanjutnya jenis-jenis RAM yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua, CD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, RDRAM atau Rhombus Dynamic Random Access Memory, SRAM atau Static Random Access Memory. Yang kelima yaitu EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory, FPM DRAM atau First Peak Mode DRAM, Flash DRAM, DDRAM, SD-RAM atau Double Date Rate SD-RAM. Sejarah RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dinard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM ini lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM dimulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan tentang ROM pada komputer. ROM ialah salah satu memori yang terdapat pada komputer. ROM tersebut berbentuk permanen, maksudnya program ataupun data yang tersimpan dalam ROM tidak mudah hilang ataupun terganti-ganti meskipun arus listrik mati. Fungsi ROM. ROM berfungsi sebagai sarana penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang berinteraksi dengan perangkat keras. Misalnya ROM BIOS, di mana BIOS dapat langsung dieksekusi dengan segera tanpa harus menindaklanjuti untuk mengoperasikan perangkat sarana penyimpanan lain terlebih dahulu, misalnya pada media dokumentasi lain pada biasanya. Selanjutnya jenis-jenis ROM dan awal mula ROM. Jenis-jenis ROM misalnya seperti Max ROM, ROM atau Programmable Ready Only Memory, EPROM atau Erasable Programmable Ready Only Memory, ERROM atau Electrically Alterable Ready Only Memory, dan lain-lain. Bentuk awal ROM terdiri dari sikrut-sikrut terpadu yang menggunakan switch transistor. Data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian.
Ini berarti bahwa hanya bisa diprogramkan selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar ready only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang hard disk pada komputer. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lainnya. Tersedia ruang khusus di dalamnya untuk menyimpan beberapa jenis file tersebut. Jenis-jenis hard disk yang selama ini banyak digunakan pada perangkat komputer maupun laptop terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama SSD atau Solid State Drive, yang kedua HD atau konvensional. Sejarah hard disk yaitu hard disk pertama kali diciptakan adalah hard disk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956, memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas besar sebesar 5 MB. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah prosesor udara, kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk dipergunakan di rumah. Hard disk ini biasanya disewakan kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, jelaskan tentang monitor pada komputer. Monitor adalah salah satu hardware perangkat keras yang digunakan untuk output pengolahan data yang ditampilkan dalam bentuk grafis. Monitor umumnya sering disebut juga sebagai layar komputer. Fungsi dari monitor yaitu sebagai alat untuk output atau keluaran, menampilkan hasil pemrosesan data-data berupa binar, dan untuk menampilkan data-data berupa grafis supaya penggunanya mengetahui apa yang sedang dioperasikannya pada komputer. Jenis-jenis monitor yaitu yang pertama monitor CRT atau cathode ray top, yang kedua monitor LCD atau liquid crystal display, yang ketiga monitor PDP atau plasma display panel, yang keempat yaitu monitor LED atau light emitting diode. Sejarahnya yaitu layar monitor untuk komputer sudah mulai dibangun pada 1964, yakni Uniscope 300, yang kala itu bisa dikatakan sebagai perangkat komputer awal yang pernah dibuat. Namun, sebetulnya monitor di komputer tersebut bukanlah layar yang khusus dibuat untuk menjalankan program digital secara utuh. Yang keenam yaitu jelaskan tentang VGA pada komputer. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, board, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Berikut adalah beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama itu S3 Virgin, yang kedua yaitu Anti-Rack 3 dimensi, yang ketiga yaitu Nvidia NV3, yang keempat yaitu Nvidia NV4, yang kelima yaitu Nvidia GeForce Series, dan yang selanjutnya itu Radeon Series. Yang ketujuh yaitu penjelasan dari keterkaitan materi pertama hingga keenam. Yang pertama itu prosesor adalah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer sehingga dapat dijalankan. Sedangkan RAM adalah random access memory yang bekerja dengan mengolah setiap data dan perintah yang dimasukkan pengguna kemudian menyimpan data sementara. Sedangkan ROM ialah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM tersebut berbentuk permanen. Selanjutnya itu hard disk adalah tempat penyimpanan segala macam data file serta dokumen lainnya pada sebuah komputer. Dan monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil prosesor dari komputer. Sedangkan VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Jadi, dari beberapa penjelasan tersebut yaitu penjelasan mengenai perangkat keras pada sebuah komputer. Selanjutnya yaitu saat membuka file Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bahwa
bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Lantas kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan menjadi sesuai dengan alfabet? Jawabannya itu, karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu hard disk ini juga sesuai diberi label sesuai urutan, karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Jadi, huruf C pada awalannya ditunjukkan untuk melabeli hard disk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun karena ukuran hard disk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Baik, terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.